Demo pagar laut di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi berlangsung ricuh. Peserta aksi yang mencoba menerobos barikade polisi terlibat saling dorong dengan petugas. Masa aksi meminta BPN mencabut sertifikat dan HGB yang telah diterbitkan. Ya Allah. Lah, Pak. Apa? Dormernya. Bentrokan mewarnai penertiban pedagang kaki lima. Duka menyelimuti serah terima jenazah korban kebakaran Glodok. Wow, ledakan ini. Wah, jauh. Ledakan hebat terdengar saat kebakaran terjadi di kompleks pergudangan. Halo, selamat pagi. Senang sekali saya Janet Lee. Dan saya Nurul Cinta kembali menjumpai Anda dalam Fokus Pagi kali ini Sabtu 1 Februari 2025. Ya, kami hadir dengan rangkaian informasi dan peristiwa terbaru yang berhasil dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi, dan inilah Fokus Pagi selengkapnya. Dari informasi pertama, 2 sepeda motor ludes terbakar ketika si jago merah mengamuk di ruko dalam kompleks pergudangan di Kalideres, Jakarta Barat. Sementara kebakaran di kompleks pergudangan di Dadap, Tangerang, Banten membuat panik warga lantaran terjadi ledakan ketika api berkobar. Wow, ledakan ini. Wah, jauh. Suara ledakan berkali-kali dari gudang yang terbakar membuat banyak orang menjadi panik. Kebakaran di kompleks pergudangan Dadap, Kabupaten Tangerang, Banten terjadi pada Jumat siang. Asap tebal yang membumbung tinggi serta kobaran api yang membesar membuat warga menjauhi kawasan tersebut. Sejumlah pekerja di dekat gudang yang terbakar berusaha mengevakuasi barang-barang melalui dinding yang dijebol. Api diduga awalnya terlihat di gudang penyimpanan plastik yang kemudian merambat ke 4 gudang lainnya yang berisi mesin dan bahan kimia. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan, termasuk dugaan dipicu oleh korsleting listrik. Kebenaran yang pertama awal api itu diduga awalnya dari gudang penyimpanan plastik ini, sehingga merembet ke gudang kimia umum. Kira kurang jelas kimianya apa, kemudian merambat ke gudang tempat mainan juga depannya. Wah, ini harus ada data nih. Gila. Kepanikan terjadi ketika si jago merah mengamuk di sebuah ruko di kompleks pergudangan di Jalan Daan Mogot, kilometer 18 Kalideres, Jakarta Barat, Jumat siang. 2 sepeda motor yang berada di ruko itu turut terbakar lantaran tak sempat dievakuasi ketika api makin membesar. Belasan mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian untuk memadamkan kobaran api. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api sulit dijinakan. Kendalanya karena ini ruko lantai 2. Gudang dalamnya banyak kardus, dan di dalamnya juga gudang pompa, mesin pompa, dan gudang kopi. Jadi dus-dus ini yang tumpukan ini yang mengganggu, menghambat untuk penuntasan lebih cepat lagi. Sejumlah personel Polsek Kalideres kini melakukan pemeriksaan untuk mengungkap penyebab kebakaran. Tim Liputan melaporkan. Masih dari peristiwa kebakaran yang melanda kawasan pergudangan di Kosambi Dadap, Kabupaten Tangerang, Banten yang merambat hingga ke belasan bangunan lainnya. Berikut laporan reporter Aditya Eko Utomo dan juru kamera Hasto Aji dari tempat kejadian. Wow, ledakan ini. Wah, jauh. Proses pemadaman terus dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan juga sejumlah petugas BPBD yang juga sudah tiba dari siang tadi. Mana diketahui Dinas Pemadam Kebakaran juga mengalami kesulitan dalam proses pemadaman api yang berkobar di sekitaran kawasan pergudangan pada saat ini. Di mana kendala tersebut berkaitan dengan salah satunya adalah kendalanya dari cuaca, di mana di lokasi ini angin terus berhembus lebih kencang sehingga memang proses pemadaman cukup sulit dilakukan dan munculnya titik-titik api baru yang sebelumnya sudah berhasil dipadamkan. Ditambah juga sejumlah gudang yang terdampak dari api ini juga berisikan dengan adanya bahan-bahan kimia, sehingga memang proses pemadaman memang butuh waktu ekstra untuk benar-benar memastikan bahwa api tersebut sudah padam.
Dan belum lagi hingga saat ini memang belum ada laporan dari adanya korban jiwa dari peristiwa kebakaran yang terjadi di pergudangan saat ini. Namun Dinas Pemadam Kebakaran juga memastikan bahwa terdapat kurang lebih 13 bangunan atau gudang yang terbakar atau terdampak dari peristiwa kebakaran pada siang ini. Aditya Eko Utomo dan Hasto Aji melaporkan dari Kabupaten Tangerang. Di informasi selanjutnya, gempa berkekuatan magnitudo 6,2 mengguncang Aceh pada hari Jumat. Gempa yang terjadi berpusat di Aceh Selatan dan terasa hingga Provinsi Sumatera Utara. Pasien dan pengunjung RSUD Yulidin Awai Tapak Tuan berhamburan keluar gedung rumah sakit saat gempa berkekuatan magnitudo 6,2 mengguncang Aceh Selatan. Pasien yang ada di rumah sakit pada berhamburan keluar. Itu perawat lagi menenangkan pasien-pasien. Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG, pusat gempa berada di laut 36 km barat daya Kabupaten Aceh Selatan dengan kedalaman 29 km dan tidak berpotensi tsunami. Gempa ini juga dirasakan hampir di seluruh wilayah Aceh, termasuk sebagian wilayah Provinsi Sumatera Utara. Gempa yang terjadi di Aceh Selatan itu merupakan salah satu efek dari patahan megatase sendiri yang kejadian signifikannya itu berupa pergerakan deformasi batuan, yaitu lempeng Indo-Australia yang menunjang ke Pulau Sumatera itu sendiri. Petugas memperkirakan akan adanya gempa susulan. Masyarakat yang berada di pesisir pantai diimbau tetap waspada dan segera mencari tempat aman jika gempa susulan terjadi. Mukti Tamrin melaporkan dari Aceh Besar, Aceh. Di informasi lain, belasan perahu yang ditambatkan di muara Sungai Ngelo, Jepara, Jawa Tengah terseret banjir bandang. Sementara di Kudus, Jawa Tengah, sebuah perahu yang tengah mengevakuasi warga terdampak banjir terhempas angin hingga membuatnya terjebak di antara pepohonan. Dan angin mosak mas, tolong. Video amatir memperlihatkan sebuah perahu terjebak di antara pepohonan di tengah banjir Jumat pagi. Para penumpang perahu tersebut merupakan warga desa Setro Kalangan, Kudus yang hendak menyeberangi banjir. Namun di tengah perjalanan, perahu itu terhempas angin kencang hingga akhirnya terjebak di antara pepohonan. Pas kena angin itu karena nggak mampu, misalnya perahunya terkena angin kan nggak mampu, jadinya minggir dulu istirahat, menjelang angin reda kita baru jalan lagi. Itu anginnya kencang banget Pak waktu itu? Sangat kencang sekali, ombaknya besar juga. Nah, sudah mikir cari aman. Nggak ada korban ya? Nggak ada. Banjir di Dusun Karangturis sempat surut, namun dalam 3 hari terakhir, banjir kembali merendam permukiman. Akibat meluapnya Sungai Wulan, usai wilayah ini diguyur hujan deras. Tercatat, ada sekitar 1.000 jiwa di Dusun Karangturi yang terdampak banjir. Perahu menjadi transportasi warga beraktivitas. Di Jepara, hujan deras disertai angin kencang menyebabkan Sungai Ngelo di Desa Tubanan meluap. Banjir bandang yang tiba-tiba menerjang membuat 11 perahu yang ditambatkan di muara sungai terseret arus hingga ke laut. Gelombang tinggi membuat 3 perahu hilang, sementara 8 perahu lain rusak. Cuaca buruk dan gelombang tinggi di Laut Jawa wilayah Jepara juga mengakibatkan kapal tongkang terdampar di dekat pantai Kartini. Hingga kini, kapal tersebut belum dievakuasi. Tim Liputan melaporkan. Lumpur yang tebal menjadi masalah baru usai banjir surut di Grobogan, Jawa Tengah. Berhari-hari pembersihan dilakukan, tumpukan lumpur belum juga hilang. Bahkan tebalan lumpur membuat mobil ambulans terperosok di bahu jalan. Warga dan aparat kepolisian berupaya mengevakuasi mobil ambulans dinas kesehatan yang terjebak di jalan berlumpur di desa Batur Agung, Grobogan, Jawa Tengah pada hari Jumat. Roda depan mobil ambulans terperosok ke bahu jalan karena kondisi jalan yang penuh dengan lumpur sisa banjir. Ambulans untuk pengobatan gratis korban banjir akhirnya bisa dievakuasi dari jebakan lumpur setelah didorong aparat kepolisian. Lumpur yang tebal menjadi masalah baru usai banjir surut di Grobogan, Jawa Tengah. 6 hari para relawan dari berbagai instansi bergantian membersihkan lumpur tebal sisa banjir di desa Batur Agung. Meski puluhan personel dikerahkan setiap harinya, namun desa Batur Agung tak kunjung bersih dari material lumpur. Mengingat keadaan kita seperti ini,
dengan menggunakan alat manual seadanya. Kita yang penting akses jalan masuk ke rumah warga bisa dilalui jalan kaki maupun naik motor. Usai kumandang azan subuh untuk Jakarta dan sekitarnya, kami akan hadir dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Di antaranya tangis anak balita sertai kecelakaan beruntun. Tetaplah bersama Fokus Pagi. Selamat menunaikan ibadah sholat subuh bagi Anda warga Jakarta dan sekitarnya. Ya, kita lanjutkan informasi di pagi hari ini dari bentrokan antara pedagang kaki lima dan petugas Satpol PP ini terjadi saat dilakukan penertiban di area Monumen Arek Lancor, Pamekasan, Jawa Timur. Diduga insiden berawal saat petugas mengangkut rombongan milik pedagang secara paksa. Ya Allah. Bentrokan antara petugas Satpol PP dan pedagang kaki lima terjadi di area Monumen Arek Lancor, Pamekasan, Jumat siang. Para pedagang menolak direlokasi ke food colony yang berada di Jalan Kesehatan. Bentrokan bermula saat pedagang meletakkan rombong di area terlarang di sekitar Monumen Arek Lancor usai melakukan unjuk rasa di gedung DPRD Pamekasan. Petugas pun langsung mengambil tindakan dengan mengangkut rombong ke mobil. Pedagang yang kecewa karena rombong mereka diangkut tanpa pemberitahuan membuat situasi memanas. Kronologinya gimana nih, Pak? Ada salah satu PKL naruh rombong di sini, Pak. Tadinya diam saja, Pak, begitu. Terus kami tinggalkan, Pak. Terus moro-moro, nggak ada konfirmasi, nggak ada apa. Rombong itu diangkut, Pak. Nah, kami bertanya baik-baik, Pak. Lo kenapa diangkut, Pak? Kan tadi demonya tidak bisa memutuskan sesuatu, nggak ditemui. Langsung Yusuf itu nyerang, Pak, gitu. Sementara, petugas menegaskan penertiban yang dilakukan sesuai dengan peraturan daerah berlaku bahwa areal Monumen Arek Lancor tak diperuntukkan bagi PKL berjualan. Saya berdasarkan amanat perda ini, Arek Lancor tetap area yang steril PKL. Yang kedua, kita sudah 2 minggu mempertahankan Arek Lancor ini steril PKL. Dan yang ketiga, PKL sudah relatif sudah banyak yang bergeser ke food colony. Selain itu, adanya PKL yang sudah direlokasi ke food colony dan kembali berjualan di areal Monumen Arek Lancor meski sudah steril dari PKL sejak 2 minggu lalu membuat petugas bertindak tegas. Ya biasa, dinamika ya biasalah. Ini saudara-saudara kita juga, perlu kita juga dengarkan pendapatnya. Tetapi prinsipnya kita tetap berpegang pada perda. Jadi mohon dimaklumi kalau kami ini menjalankan perda itu tidak dengan keinginan kami. Emosi pedagang mereda setelah PJ Sekda Kabupaten Pamekasan mendatangi lokasi kejadian dan berjanji akan membenahi fasilitas yang ada di food colony sesuai dengan permintaan para pedagang. Fatur Rosi melaporkan dari Pamekasan, Jawa Timur. Unjuk rasa di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi berlangsung ricuh. Massa dan petugas terlibat saling dorong. Massa yang tergabung dalam solidaritas transparansi intelektual pemerhati Indonesia saling dorong dengan petugas yang mengamankan jalannya unjuk rasa di depan kantor Badan Pertanahan Nasional BPN di Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat sore. Mereka berusaha untuk menerobos penjagaan polisi di pintu gerbang kantor BPN. Massa mempertanyakan pihak BPN yang menerbitkan sertifikat dan HGB di Laut Tarumajaya. Dalam hal ini kita harus datang kembali untuk menanyakan terkait tadi kami serahkan salah satunya bukti yang produk itu dikeluarkan oleh BPN seperti itu. Bang, kita ketahui saat ini kan ada hanya 198. Saat abang datangnya sendiri memang luasnya itu hampir 400 hektar yang sudah sertifikasinya bagaimana, Bang? Yang sertifikasi. Pihak BPN Kabupaten Bekasi mengakui telah menerbitkan sertifikat di Desa Segara Jaya pada tahun 2021 untuk 64 warga melalui program PTSL. Namun pada Juli 2022 terjadi perubahan tanpa prosedur untuk 11 warga di perairan laut dengan luas 72 hektar. Pada bulan Juli 2022
untuk 89 bidang tadi dengan jumlah 64 orang dengan luasan 11 hektar dirubah secara ilegal, tidak sesuai prosedur pendaftaran tanah, menjadi atas nama total 14 orang, lokasinya menjadi di perairan, di laut, dan luasnya menjadi 72 hektar. Pihak pengunjuk rasa meminta BPN mencabut sertifikat laut yang telah diterbitkan. Rahmat Tubis melaporkan dari Bekasi, Jawa Barat. Dua kelompok remaja bersenjata tajam saling serang di jalan raya di kawasan Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat. Sementara di Kabupaten Bekasi, 4 tersangka, salah satunya anak yang berhadapan dengan hukum, harus berurusan dengan polisi menyusul kasus tawuran yang menewaskan seorang remaja. Dalam rekaman video amatir ini, dua kelompok remaja bersenjata tajam saling serang dengan brutal di kawasan Poncol, Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pada kejadian 26 Januari itu, seorang remaja tewas akibat sabetan senjata tajam. Polisi yang tangani kasusnya meringkus 4 orang, 1 orang diantaranya anak yang berhadapan dengan hukum. Berikut sejumlah barang buktinya. Peran PR berperan sebagai yang melukai, saya ulangi, peran PR yang melukai korban dengan senjata tajam sehingga mengenai punggung atau pinggang yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Pertikaian yang melibatkan dua kelompok remaja bersenjata tajam juga terjadi di kawasan Gunung Putri, Kabupaten Jawa Barat. Akibat kejadian ini, warga terutama yang melintas di tempat kejadian khawatir menjadi korban salah sasaran kebrutalan mereka. Rahmat Tubis dan Asep Solihin melaporkan dari Bekasi dan Bogor, Jawa Barat. Kita beralih di peristiwa lain, 9 bangunan hangus dilalap api menyusul kebakaran melanda permukiman padat penduduk di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Sementara di Pasaman Barat, Sumatera Barat, seorang lansia meninggal dunia lantaran terjebak kobaran api yang melahap rumahnya. Teriakan dan tangis warga menyertai kebakaran yang melanda sebuah rumah di Jorong Taming, Batahan, Nagari Batahan Barat, Pasaman Barat, Sumatera Barat. Besarnya kobaran api mengakibatkan seorang lansia meninggal dunia. Korban Suti yang berusia 100 tahun tak bisa selamatkan diri saat si jago merah mengepungnya. Dugaan sementara hubungan pendek arus listrik menjadi penyebab kejadian tersebut. Api sangat besar sekali. Kemudian saksi meminta bantuan kepada warga setempat untuk menolong. Namun karena api cukup besar, tidak tertolong lagi. Kemudian rumah tersebut habis terbakar. Kebakaran juga melanda permukiman padat penduduk di Cipinang Lontar, Jatinegara, Jakarta Timur, Jumat malam. Si jago merah melumat dan menghanguskan 9 bangunan. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Dugaan sementara api berasal dari hubungan pendek arus listrik. Dugaan sementara itu sekitar 9 bangunan. Itu rumah saja apa ada bangunan lain? Sejauh ini rumah saja. Penyebab sendiri apa, Pak? Nah, ini kita masih dalam penyelidikan. Api masih membesar. Di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, kebakaran meludeskan 2 rumah di Kelurahan Mantul Jumat petang. Api muncul dari rumah kosong dan diduga akibat hubungan pendek arus listrik atau korsleting. Nah, Ki, apa dengan rumah Kiai? Sementara dalam sehari, si jago merah melahap 6 bangunan rumah di 2 tempat berbeda di Kecamatan Baamang Sampit, Kota Waringin Timur. Hubungan pendek arus listrik diduga menjadi pemicu peristiwa ini. Tim Liputan melaporkan. 3 jenazah korban kebakaran Glodok Plaza kembali berhasil teridentifikasi oleh tim DVI Polri. Serah terima jenazah kepada keluarga diwarnai isak tangis. Isak tangis mewarnai serah terima 2 jenazah korban kebakaran Glodok Plaza Jumat sore di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Ibu dari mendiang Karen Shalom Jeremiah tak kuasa menahan pilu dengan menerima jasad putri kesayangannya. Begitu pula suami dari mendiang Ade Ariati yang sangat terpukul saat jenazah istrinya keluar dari ruang instalasi forensik.
Tim DVI Rumah Sakit Polri Jumat siang berhasil mengidentifikasi 3 jenazah korban kebakaran Glodok Plaza. 3 jenazah korban yang teridentifikasi melalui tes DNA itu adalah Desti Eka Putri, wanita berusia 24 tahun. Karen Shalom Jeremiah, wanita berusia 21 tahun, dan Ade Ariati, wanita berusia 29 tahun. Sejauh ini sudah 6 jenazah yang diidentifikasi dari 14 kantong jenazah yang diterima RS Polri. Tim gabungan telah berhasil kembali mengidentifikasi 3 orang korban, sehingga sampai hari ini total telah ada 6 korban yang telah berhasil diidentifikasi. Ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu, termasuk pihak keluarga yang telah memberikan data-data antemortem yang sangat dalam proses investigasi. Hingga kini, aparat kepolisian belum menetapkan tersangka dalam peristiwa ini. Dari 16 saksi yang dipanggil, baru 14 saksi yang sudah diperiksa tim penyidik, termasuk manajemen tempat hiburan malam dan pengelola gedung Glodok Plaza. Jadi untuk menetapkan tersangka ini masih statusnya adalah penyelidikan. Jadi kami memeriksa saksi-saksi dari pihak manajemen jalan maupun dari Glodok Plaza. Adapun penyebab kebakaran masih menunggu hasil investigasi dari Pusat Laboratorium Forensik atau Puslapor Polri. Tim Liputan melaporkan. Masih dari peristiwa kebakaran Glodok Plaza, ini wafatnya Ade Ariati, salah satu korban, meninggalkan duka mendalam seluruh keluarganya. Sang suami pun terpukul akan kepergian istri yang sangat dicintainya. Hancur hati jauh hari, kini belahan jiwanya sudah tak bersamanya selama-lamanya. Tangisan tak mampu ia redam kala peti jenazah istri tiba di rumah duka Jalan Budi Mulia Pademangan, Jakarta Utara Jumat sore. Penantian dan upayanya yang tak kenal lelah mencari keberadaan sang istri akhirnya terjawab. Orang tua, keluarga, kerabat hingga rekan kerja korban juga tak kuasa menahan sedih. Ade Ariati bekerja sebagai kasir di tempat hiburan malam di Glodok Plaza. Saat kebakaran, ia diduga terjebak api yang membara di lantai 9. Usai 16 hari disemayamkan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, jasadnya akhirnya teridentifikasi tim DVI melalui pemeriksaan DNA. Jumat malam, jasad Ade Ariati dimakamkan di TPU Ki Uyut Mubin, Kampung Selang Nangka, Cibitung, Bekasi, Jawa Barat. Tangis keluarga dan kerabat lagi-lagi tak terbendung saat jasad korban dikebumikan. Nasihat-nasihat dari istri menjadi kenangan yang tak terlupakan bagi suami. Saya tuh ingat betul di hari Rabu itu, dia itu sholat duha. Saya pagi berangkat, saya mau berangkat, saya nungguin dia kelar sholat duha, saya berangkat kerja. Itu bayi pun kita normal-normal aja sih, kayak gitu. Sampai jam 25.06 terakhir dia nasihatin saya kerjanya hati-hati segala macam. Ya itu kontekan saya dan terakhir. Sempat nasihatin apa, sempat ngingetin ya Mas? Iya betul, kita saling. Selain suami, korban meninggalkan satu anak laki-laki berusia 5 tahun. Tim Liputan melaporkan. Kita menuju ke informasi banjir. Sebanyak 115 sekolah di sejumlah kecamatan di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan terendam banjir. Kegiatan belajar pun terpaksa dari jarak jauh atau dari rumah. Sementara banjir yang melanda sejumlah kawasan di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat terus meluas ke 3 kecamatan. Petugas BPBD berjibaku untuk menyusuri permukiman warga yang masih terendam banjir 1,5 meter, diantaranya di kawasan Tanjung Priuk, Kembayan, Sanggau, Kalimantan Barat. Petugas mengevakuasi satu persatu warga yang terjebak banjir di rumahnya selama 3 hari terakhir. Tingginya curah hujan dan luapan sungai Sekaya membuat banjir semakin parah dan meluas ke 3 kecamatan. Kegiatan warga dan arus lalu lintas hingga perekonomian menjadi lumpuh total. Sementara dampak banjir mengakibatkan 115 sekolah di sejumlah kecamatan di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan terendam air selama beberapa pekan. Pihak sekolah pun merumahkan para siswa dan pembelajaran secara jarak jauh dari rumah atau PJJ.
Sementara banjir yang menerjang sejumlah desa di 2 kecamatan di wilayah Pasuruan, Jawa Timur hingga Jumat siang belum juga surut. Warga pun terpaksa menaiki perahu dan sebagian diantaranya menerobos genangan air agar mereka bisa beraktivitas. Sejumlah kantor kecamatan tutup sementara, sekolah dasar juga terdampak hingga kegiatan belajar terpaksa libur. Di tengah kepungan banjir, seorang ibu di Mempawah, Kalimantan Barat terpaksa melahirkan di atas bak truk saat dievakuasi ke rumah sakit. Truk terpaksa dipakai lantaran mobil ambulans tidak bisa melewati banjir yang merendam rumah sang ibu. Berpacu dengan waktu, warga dan anggota Babinsa Desa Pasir berupaya membawa wanita yang akan bersalin ke rumah sakit Jumat siang. Truk terpaksa dipakai lantaran mobil ambulans tidak bisa melewati banjir yang merendam rumah pasien. Di tengah perjalanan, persalinan terpaksa dilakukan di atas truk karena keadaan tak memungkinkan. Bayi sudah melahirkan di atas mobil trek sipil. Dipandu sejumlah warga, wanita warga dusun Suap Desa Pasir Mempawah Hilir, Kalimantan Barat akhirnya bisa melahirkan bayi perempuan dengan selamat. Bayi, ini korban banjir dari Desa Pasir, lahiran di truk. Setibanya di RSUD Rubini, ibu dan bayinya langsung ditangani tim medis. Babinsa Desa Pasir bersyukur upaya seluruh warga bisa menyelamatkan 2 nyawa. Saya mendapatkan telepon dari warga binaan saya bahwa ada warga yang akan melahirkan dan meminta tolong untuk membawa ke rumah sakit. Selanjutnya saya menghubungi tim kesehatan dan Babin Kantipmas saya untuk sama-sama melakukan evakuasi. Untuk selanjutnya di lapangan ternyata mobil ambulan tidak bisa masuk karena kendala saat ini kami dalam menghadapi banjir. Dalam perjalanan menuju rumah sakit, pasien kami melahirkan di dalam mobil trek. Sudah hampir 2 pekan banjir menerjang Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Aktivitas warga pun menjadi lumpuh. Dede Iskandar melaporkan dari Mempawah, Kalimantan Barat. Sebuah bus menabrak puluhan sepeda motor yang terparkir di Jalan Tanjung Duren Utara, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat, Jumat sore. Di Sleman, Yogyakarta, seorang anak balita terluka di bagian kepala setelah sepeda motor yang dikendarai orang tuanya ditabrak sebuah mobil. Jerit tangis seorang anak balita pecah usai menjadi korban kecelakaan beruntun di sebuah SPBU di Jalan Kejayaan, Sleman, Yogyakarta, Jumat sore. Akibat insiden tersebut, korban menderita luka di bagian kepala dan langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat penanganan medis. Kecelakaan beruntun terjadi saat sejumlah kendaraan tengah mengantre mengisi bahan bakar minyak di SPBU. Tiba-tiba, sebuah mobil yang ikut mengantre mendadak melaju dan menabrak sejumlah kendaraan. Laju mobil baru terhenti setelah menabrak tembok SPBU. Insiden ini mengakibatkan 4 mobil dan 2 sepeda motor rusak. Saya lihat itu saya lagi ngantri di bagian di antrian motor dari kanan bagian pengisian mobil itu mobil itu udah nabrak terus nabrak ke belakang terus arah ke kiri nabrak pickup terus lari lurus nabrak motor saya ini terus sama masnya juga terus akhirnya nabrak tembok itu. Warga menduga pengemudi tak sengaja menginjak pedal gas saat mengantre. Sopir yang panik kemudian kehilangan kendali atas kendaraannya hingga terjadi kecelakaan beruntun. Untuk kronologi kejadian, pada saat kejadian kendaraan Yaris warna hitam itu sedang mengantri pengisian BBM di SPBU. Kemudian ini keterangan dari pengemudi bahwa tidak sengaja menginjak gas, kemudian menabrak mobil depannya, mobil R3. Selanjutnya karena panik berusaha menghindari, namun kendaraan malah melaju, kemudian menabrak kendaraan lainnya yang ada di depannya dan sempat berhenti karena menabrak dinding SPBU. Kini, seluruh kendaraan yang terlibat kecelakaan diamankan di Polsek Depok Timur. Kasusnya masih dalam penanganan petugas. Wahyu Diono melaporkan dari Sleman, Yogyakarta.
Masih dari peristiwa kecelakaan kali ini dari Sragen, Jawa Tengah, di mana kakak beradik meninggal dunia lantaran motornya menabrak sebuah truk yang terparkir di pinggir jalan. Sementara 2 orang tewas dalam kecelakaan yang menimpa kendaraan rombongan dinas sosial di Jalan Tol Jombang, Mojokerto, Jawa Timur. Dalam rekaman kamera pengawas, sebuah minibus menghantam kecelakaan maut truk di Jalan Tol Jombang, Mojokerto, Jawa Timur. Penyebabnya diduga minibus rombongan pegawai Dinas Provinsi Jatim itu hilang kendali hingga menghantam bagian belakang truk. 2 orang meninggal dunia akibat peristiwa ini. Polisi bersama warga berjibaku mengevakuasi kakak beradik yang meninggal dunia di ruas jalan di kawasan Sragen, Jawa Tengah. Kedua korban pun motornya berada di kolong truk hingga evakuasi berlangsung lama. Dugaan sementara penyebab kecelakaan akibat kedua korban yang berboncengan motor hilang kendali saat akan mendahului kendaraan lain di depannya hingga motor menghantam bagian belakang truk. Di Klaten, Jawa Tengah, seorang pria tewas lantaran motor yang ia kemudikan menabrak bagian belakang truk yang parkir di bahu jalan. Penyebabnya diduga korban kurang hati-hati saat ia kendarai motornya terlalu ke kiri jalan hingga kecelakaan pun tidak terhindarkan. Kita beralih ke informasi dari Amerika Serikat. Unit tanggap darurat menemukan 30 jenazah korban tabrakan antara pesawat komersil dan helikopter militer di Washington DC. Kotak hitam berisi rekaman pilot pesawat telah ditemukan dan akan dianalisa. Unit tanggap darurat Amerika Serikat mengubah misi penyelamatan menjadi misi pencarian korban kecelakaan udara antara pesawat komersil American Airlines dengan helikopter Black Hawk milik Tentara Angkatan Darat Amerika Serikat. Misi diubah pada hari Kamis waktu setempat karena otoritas meyakini kecil kemungkinan korban selamat, mengingat kondisi Sungai Potomac di Washington DC berada di titik beku 1,5 derajat Celcius. Manusia diyakini bisa bertahan sampai 20 menit sebelum mengalami hipotermia. It's a tragedy, a horrible loss of life. For those 64 souls on that civilian airliner and of course the 3 soldiers in that Black Hawk. Pesawat American Airlines membawa 60 penumpang dan 4 awak kabin saat hendak mendarat di Bandara Nasional Reagan, Washington DC Rabu malam. Tapi di saat bersamaan, helikopter Black Hawk milik Tentara Angkatan Darat Amerika Serikat yang membawa 3 prajurit melintas di jalur pesawat. Tabrakan di udara membuat pesawat dan helikopter jatuh ke Sungai Potomac. Pada hari Kamis, 30 jenazah telah ditemukan dan kotak hitam pesawat jenis Bombardier CRJ-700 yang berisi rekaman suara pilot juga telah ditemukan. Otoritas penerbangan AS akan menganalisa isi kotak hitam untuk memastikan penyebab kecelakaan. Tim Liputan melaporkan. 2 orang wanita jadi tersangka pembunuh pria disabilitas. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Nurul Cinta. Dan saya Janet Lee. Kita lanjutkan informasi di pagi hari ini dari seorang pria yang diduga menggelapkan uang setoran nasabah umroh di Jember, Jawa Timur. Ini digerebek polisi saat sedang asyik nongkrong di sebuah kafe. Penggerebekan sempat diwarnai ketegangan sebab terduga pelaku menolak diborgol. Pria yang sedang bersantai di kafe Jalan Sumatera Sumbersari, Jember, Jawa Timur ini tak menyangka digerebek aparat Polsek Jenggawah. Ada punya saya. Ini punya siapa? Punya saya. Tapi ini, aku kan nggak kamu di depan. Diam dulu. Kita jelaskan aja. Diam dulu. Oke. Biar. Punya siapa? Iya. Boleh. Meski penangkapan berjalan kondusif, ketegangan sempat terjadi karena ia menolak diborgol. Pria berinisial RFA pun akhirnya pasrah dibawa petugas ke Polsek Jenggawah, Jember. Penangkapan dilakukan polisi menyusul laporan calon jemaah umroh yang mengaku ditipu. Korban tak kunjung berangkat ke Tanah Suci meski sudah menyetor dan melunasi biaya umroh 38,5 juta rupiah. Belakangan diketahui jika uang setoran tersebut diduga dipakai untuk kepentingan pribadi terlapor. Awalnya kami terima laporan dari seorang warga
calon jemaah umroh berinisial D yang melaporkan kepada kami bahwa dirinya sudah menyetorkan biaya untuk ibadah umroh kepada terlapor berinisial R. Menurut pengakuan dari terlapor tersebut, uangnya digunakan untuk keperluannya sendiri. Polisi masih mengembangkan kasus ini untuk mendalami apakah terlapor adalah tenaga pemasaran dari salah satu agen perjalanan haji dan umroh atau bukan. Tommy Skandar melaporkan dari Jember, Jawa Timur. Seorang pria disabilitas di Subang, Jawa Barat tewas dibunuh 2 wanita. Jasadnya ditemukan dengan puluhan luka tusuk di tepi sebuah jalan. Nggak usah ya, hapus ya. Bapak yang mau, Pak? Polisi meringkus 2 buronan wanita di tempat persembunyiannya di kawasan Subang, Jawa Barat. Keduanya diduga membunuh seorang pria disabilitas lantaran terbakar api cemburu. Peristiwa bermula saat tersangka berinisial T kerap dihubungi korban melalui ponselnya. T lalu mengadu kepada kekasihnya sesama wanita tersangka berinisial A. Mereka kemudian menjemput korban di rumahnya pada tanggal 25 Januari 2025. Dengan berboncengan satu motor, ketiganya menuju Jalan Pertamina Blok Cemara, Desa Kalentambo, Subang, Jawa Barat. Di tempat itu korban dan kedua tersangka sempat terlibat cekcok. Puncaknya, kedua wanita itu menikam korban dengan pisau masing-masing hingga tewas. Pemeriksaan forensik mendapati ada 27 luka tusuk di tubuh pria berusia 22 tahun itu. Inisial A mengambil pisau di dalam dashboard atau di dalam jok motor. Kemudian anak inisial T mengambil pisau yang berada di pinggang. Kemudian pelaku A itu menusukkan di sekitar leher, mendekati kepala itu 2 kali. Kemudian anak inisial T menusukkan di sekitar punggung. Kematian korban yang ditemukan bersimbah darah menorehkan duka bagi keluarganya. Sejak awal keluarga meyakini pemuda itu tewas bukan karena berkelahi. Ya, kalau untuk kesehari-harian mungkin tidak dengan orang lain lah, karena punya fisik yang cacat, nggak normal gitu ya dari lahir. Jadi kemungkinan besar untuk berantem ataupun kayaknya nggak mungkin lah, orang dia jalan aja istilahnya nggak normal, susah lah istilahnya. Atas perbuatannya, kedua tersangka terancam hukuman maksimal pidana mati atau penjara seumur hidup. Namun salah seorang tersangka yang masih di bawah umur, penanganannya diterapkan sesuai Undang-Undang Peradilan Anak. Jenal Arifin melaporkan dari Subang, Jawa Barat. Polisi meringkus pelaku pembunuhan terhadap seorang pengemudi ojek daring yang mayatnya ditemukan di semak belukar di Cimahi, Jawa Barat. Meski saling mengenal, para pelaku menghabisi nyawa korban menggunakan senjata tajam demi menguasai seluruh harta bendanya. Amankan. Udah, tiara. Inilah detik-detik penyergapan dan pembunuhan di kawasan Gunung Kabupaten Bandung Barat. Tim Resmob Satreskrim Polres Cimahi, Polsek Cimahi Selatan dan Polda Jabar harus membunuhkan pembunuhan atas nama Ari Rafli Ardiansyah yang kabur usai menghabisi nyawa Irfan Pramudilani, seorang pengemudi ojek daring yang jasadnya ditemukan di semak belukar di Kota Cimahi 24 Januari lalu. Polisi juga menciduk seorang pelaku lain, yaitu pria IF yang masih di bawah umur. Dari pengungkapan kasusnya, kedua pelaku menghabisi korban menggunakan senjata tajam yang telah disiapkan. Dari hasil pemeriksaan juga diketahui, para pelaku dan korban saling mengenal. Namun, para pelaku yang terpengaruh obat terlarang merencanakan niat jahat untuk menghabisi korban demi menguasai hartanya. Korban ini berawal nongkrong di dago bersama-sama, ya. Kemudian jalan ke arah wilayah hukum Polres Cimahi, dan pada saat di TKP di situ muncullah niat tersangka untuk menghabisi korban. Bang, untuk pelaku dan korban ini pertemanan ojek online atau pertemanan di luar itu, Bang? Ini pertemanan biasa.
Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku akan dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup. Muhammad Abbas melaporkan dari Cimahi, Jawa Barat. Kita beralih di informasi lainnya. Satreskrim Polresta Bogor menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan seorang satpam oleh anak majikannya di Bogor, Jawa Barat. Dalam 33 adegan yang diperagakan terungkap motif lain, di mana tersangka selama ini sakit hati kepada ibunya yang kerap memarahinya. Warga yang geram menyoraki Abraham, tersangka pembunuh satpam saat menjalani rekonstruksi kasus yang digelar Satreskrim Polresta Bogor di Jalan Lawang, Gintung, Jumat sore. Total 33 adegan yang diperagakan. Salah satunya, tersangka sengaja mendatangi pos satpam dengan membawa senjata tajam dan menyerang korban Septian 37 tahun yang sedang tidur. Dalam rekonstruksi ini, aparat kepolisian menemukan motif lain jika tersangka rupanya sakit hati kepada ibunya yang kerap memarahinya. Masalahan yang sebenarnya itu sebelumnya ada cekcok antara ibu tersangka dengan tersangka. Itu cekcok dikarenakan tersangka sering pulang malam dan menggunakan obat-obatan. Tersangka tak menyangka anaknya bisa berbuat keji. Saya nggak tahu anak saya kenapa bisa berbuat seperti itu. Karena menurut dokter-dokter yang merawat dia memang mengalami kelainan jiwa. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal berlapis tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup. Iwan Kurniawan melaporkan dari Bogor, Jawa Barat. Asyik menikmati pemandangan alam di tempat wisata, 2 warga negara asing asal Kolombia jadi korban pencurian di Padang, Sumatera Barat. Tas berisi uang dan paspor raib digondol maling. Nasib malang menimpa 2 warga negara asing asal Kolombia saat berlibur di Kota Padang, Sumatera Barat. Mereka menjadi korban pencurian kala berenang di tempat wisata Lubuk, Tampurung pada hari Kamis. Tas bawaan berisi paspor, uang tunai, ATM, ponsel, hingga barang berharga lainnya raib digondol maling. Dengan bantuan warga, keduanya melaporkan kejadian ini ke Polresta Padang. Sementara itu, setelah berkoordinasi dengan Imigrasi Padang dan Kedutaan Besar Kolombia, 2 WNA tersebut akan diterbangkan menuju Jakarta. Setelah mendapatkan surat untuk di kedutaan untuk mendapatkan penggantian paspor yang hilang. Setelah mendapatkan paspor yang hilang, yang bersangkutan dapat melaporkan kepada imigrasi yang terdekat untuk melaporkan terkait dengan izin tinggal yang bersangkutan. Setelah itu yang bersangkutan bisa tinggal di. Polisi menangkap 1 dari 9 terduga pelaku perampokan dan penculikan terhadap warga negara Ukraina di Badung, Bali. Untuk mencegah para terduga pelaku melarikan diri ke luar negeri, pihak imigrasi menunggu permintaan cekal dari kepolisian daerah Bali yang menangani kasus tersebut. 1 dari 9 terduga pelaku perampokan dan penculikan terhadap seorang pria warga negara Ukraina ditangkap aparat Polda Bali di Bandara Igusti Ngurah Rai saat hendak kabur ke Dubai. Pria berinisial KA diamankan di Polda Bali untuk menjalani pemeriksaan intensif. Guna mencegah 8 terduga pelaku lainnya kabur ke luar negeri, pihak imigrasi kini menunggu permintaan cekal dari pihak kepolisian. Saat ini kami sedang menunggu permintaan dari kepolisian untuk terkait dengan pencekalannya, dan pencekalannya tentunya diajukan ke Direktorat Jenderal Imigrasi untuk agar bisa dilakukan pencekalan di seluruh tempat pemeriksaan imigrasi. Kasus kekerasan pada anak hingga berujung hilang nyawa masih saja terjadi. Di Banyuasin, Sumatera Selatan, seorang pria tega menganiaya anak tiri hingga tewas hanya karena korban sulit diberi makan. Nasib malang menimpa bocah balita perempuan berumur 2,5 tahun, warga desa Gasing Laut, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Bocah tak berdosa itu tewas setelah dianiaya ayah tirinya. Awalnya anak perempuan yang diasuh ibu kandung dan ayah tirinya itu disebut pihak keluarga tewas tenggelam. Namun ketika datang melayat, ayah kandung korban curiga ada banyak tanda kekerasan di tubuh putrinya.
Setelah didesak, ibu korban akhirnya berterus terang soal penganiayaan. Sang ibu mengaku menutupi kejadian karena takut ikut dianiaya. Akhirnya orang tua korban membuat laporan ke polisi. Nah, setelah kita mendapat informasi dari Bapak kandung, kami bersama tim dari Polres Gunung serta anggota Polsek Talangkapal langsung mencari keberadaan pelaku inisial D di daerah Tanjung Lago, dan kami mendapat keberadaan di sana. Kami langsung mengamankan pelaku untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Polisi menangkap ayah tiri korban di rumah kerabatnya saat bersembunyi dari kejaran polisi. Pria berusia 21 tahun itu lalu ditetapkan sebagai tersangka. Kepada penyidik, tersangka mengaku penganiayaan yang dilakukan didasari kekesalannya pada korban yang sulit diberi makan. Motif pelaku sendiri kesal terhadap korban AS, anak tiri yang tidak mau makan atau menurut. Untuk ancaman pidana sendiri adalah pelaku dikenakan Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 80 Ayat 3 Undang-Undang 35 Tahun 2014 dan atau 351 Ayat 3 KUHP Junto Pasal 76C dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Peristiwa bermula saat tersangka yang baru beberapa bulan menjadi suami siri ibu korban hendak menyuapi putri tirinya. Namun bocah berusia 2,5 tahun itu enggan makan, membuat tersangka naik pitam. Korban lantas dianiaya dengan tangan kosong. Melihat anak batita itu sudah tak sadarkan diri, sang ibu segera membawanya ke puskesmas ditemani tersangka. Namun dalam perjalanan, korban menghembuskan napas terakhirnya. Pelaku kemudian kabur dengan membawa pakaian milik korban yang disembunyikan di dalam ember. Belakangan terkuak pula, ibu korban kerap dianiaya. Begitupun kala peristiwa yang merenggut nyawa korban, membuat sang ibu sempat takut untuk melaporkan tindak kekerasan yang dilakukan suami sirinya tersebut. Untuk ibu korban sering mendapatkan penganiayaan dari pelaku inisial D, di mana si ibu korban sering mengalami luka-luka di bagian tubuh, badan, dan menghadapi penganiayaan terhadap pelaku. Tersangka ditahan di Mapolsek Talang Kelapa dan dijerat pasal berlapis tentang pembunuhan dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Tim Liputan melaporkan. Jangan kemana-mana, sejumlah informasi lain masih akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Fokus Pagi. Ada kembali di Fokus Pagi bersama saya Janet Lee. Dan saya Nurul Cinta. Kita lanjutkan informasi di pagi hari ini. Tak terima ditegur saat memancing. Oknum polisi di Takalar, Sulawesi Selatan menganiaya pemilik empang. Korban menegur pelaku dan ketiga rekannya agar tidak memancing di empang miliknya yang sudah dipagari dan dipasang tanda larangan. Lemah dan merintih kesakitan. Begitulah kondisi pria bernama Abdul Karim usai dianiaya oknum polisi berpangkat Bribtu yang bertugas di Polsek Mapakasunggu, Takalar, Sulawesi Selatan. Akibat tindak penganiayaan yang dialaminya, korban sempat dirawat di rumah sakit karena mengeluh sesak napas dan alami luka memar di punggung dan tangan. Penganiayaan bermula ketika pria berusia 53 tahun itu menegur pelaku dan 3 orang lainnya yang memancing di empang milik korban tanpa izin. Padahal di sekitar kolam telah dipagar dan dipasang tanda larangan untuk memancing. Tak terima ditegur, satu pelaku yang mengaku sebagai anggota polisi kemudian terlibat cekcok dengan korban hingga menganiaya korban menggunakan balok kayu. Pelaku adalah anggota Polri, anggota Polsek Mapakasunggu, Polres Takalar. Pelaku sementara kita melakukan pemeriksaan sehubungan dengan laporan si korban. Setelah saya mendatangi rumah korban, kondisi korban sekarang masih sakit. Kini oknum polisi berinisial FJ yang diduga melakukan penganiayaan tengah menjalani proses pemeriksaan di Bid Propam Polres Takalar. Raisa Habu melaporkan dari Takalar, Sulawesi Selatan. Di informasi lain, 7 orang kakak beradik di Garut, Jawa Barat mengalami keracunan diduga usai mengonsumsi jamur liar yang dimasak oleh ibunya. Jamur ditemukan sang ayah di bawah pohon kelapa. Bawa oksigennya bisa nggak? Didampingi sang ibu, 7 kakak beradik harus dirawat di puskesmas di Garut, Jawa Barat karena diduga keracunan usai menyantap jamur liar. Peristiwa bermula saat ayah dari 7 anak tersebut menemukan jamur di bawah pohon kelapa tak jauh dari rumah mereka pada Rabu siang. Jamur itu kemudian dimasak oleh si istri dan disajikan kepada anak-anak mereka sebagai santapan makan malam. Guna memastikan penyebab keracunan, Puskesmas Selawi sudah mengambil sampel jamur dan akan melakukan pemeriksaan.
Ya, jadi kakak beradik 7 orang itu yang langsung memakan jamur yang sudah dipasak. Sementara ini jamurnya kami amankan karena kebetulan ada jamur yang belum diambil di kebun itu dengan jenis yang sama. Kita amankan sebentar ini dan juga sampel daripada muntahan korban itu ya. Para korban masih menjalani perawatan medis dan kondisinya terus membaik. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut, Jawa Barat. Kita ke informasi selanjutnya, ini musim hujan tiba, waspada terhadap kemungkinan ular menyelinap ke dalam rumah. Ya, seperti yang terjadi di Jambi, ular sanca kedapatan masuk ke dalam rumah. Sementara di Karawang, Jawa Barat, ular kadut masuk ke rumah warga yang sedang terendam banjir. Ular kadut atau ular kalung belang yang masuk ke rumah bisa ditangkap warga serta petugas BPBD Karawang saat banjir merendam dusun Kampek Desa Kalangligar, Karawang, Jawa Barat. Kehadiran ular membuat pemilik rumah ketakutan karena muncul di kala banjir merendam permukiman. Ular berbisa ringan, rencananya akan dilepas liarkan oleh petugas BPBD Karawang ke tempat yang lebih aman yang jauh dari permukiman banjir. Sementara di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, tim Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan berupaya mengevakuasi ular sanca kembang yang bersarang di kebun milik warga. Di musim hujan, sekira 10 ekor ular berhasil dievakuasi selama 1 pekan ini. Ukurannya ada yang sampai 3 meter lebih. Ular-ular ini nantinya akan dilepas liarkan ke habitat aslinya yang jauh dari permukiman. Sementara di Jambi, dengan hati-hati petugas damkar berjibaku menangkap ular sanca sepanjang 4 meter yang bersarang di atap rumah warga di Kelurahan Arab Melayu, Kecamatan Pelayangan. Ini ular di bawah Prabung. Meski sempat kesulitan karena ular sanca berbobot 15 kg terus bergerak, petugas akhirnya berhasil mengevakuasi ular sekitar 3 jam setelah membongkar genting rumah. Keberadaan hewan melata itu berawal dari kecurigaan penghuni rumah yang mendengar suara dari plafon rumahnya. Ular sanca yang masuk ke Prabung salah satu rumah warga masyarakat dengan panjang kurang lebih 4 meter dan berat 25 kilo. Dan kita membutuhkan waktu evakuasi selama 3 jam. Hewan reptil itu akan diserahkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam untuk dilepas liarkan ke habitat asli. Tim Liputan melaporkan. Dipersembahkan oleh dalam laga pekan ke-21 BRI Liga 1 yang digelar di Kediri, Jawa Timur, Persik Kediri menahan imbang Barito Putra dengan skor 1-1. Kedua tim bergantian menguasai bola namun sama-sama kesulitan mencetak gol. Header! Abiaso! Duel yang digelar di Stadion Brawijaya Kediri, Jawa Timur, Jumat sore berlangsung sengit sejak awal pertandingan. Persik dan Barito saling serang ke pertahanan lawan. Persik yang lebih banyak mengandalkan serangan balik cepat beberapa kali merepotkan barisan pertahanan Laskar Antasari. Dengan sebuah sundulan. Oh, belum selesai rupanya. Header! Gol yang dinantikan akhirnya terjadi pada tambahan waktu babak pertama. Lucas Morelato sukses memecah kebuntuan dari sepak pojok yang dieksekusi Rizky Pora. Bola akhirnya ditanduk oleh Morelato. Gol itu membuat Barito Putra unggul dengan skor 0-1 di babak pertama. Di babak kedua, saat pertandingan memasuki menit ke-48, Rianto Abioso mencetak gol untuk menyamakan kedudukan. Kedua tim kemudian saling adu serangan, namun duel berlangsung sangat alot. Hingga laga berakhir, tidak ada gol tambahan tercipta. Hasil tersebut membuat Persik Kediri mengoleksi 32 poin dari 21 laga dan menempati posisi ke-6 klasemen sementara. Sedangkan Barito berada di peringkat 15 dengan koleksi 19 poin. Persebaya Surabaya menghentikan tren kekalahan pada lanjutan BRI Liga 1. Bajul Ijo bermain imbang kalau menjamu Persita Tangerang dengan skor 1-1. Semen Padang dan sekarang tendangan mendatar ternyata pemirsa dan bola gol! Terkena Javlon terakhir tapi bukan kita ini memiliki postur tubuh tinggi dalam kotak penalti dan gol! Slavko! Dalam laga Persebaya Surabaya versus Persita Tangerang yang digelar di Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur, Jumat malam, Bajul Ijo gagal menang di kandang.
Dengan Tamirlan, Kozubaev dan juga Persita unggul terlebih dahulu melalui gol yang dicetak Badrian Ilham di menit ke-13. Sepak pojok mendatar Irsyad Maulana langsung disambut sepakan Badrian yang langsung menjebol gawang Persebaya. Mirza dan bola gol! Ke tengah, kita lihat umpan diberikan sedikit ke tengah oleh Irsyad Maulana dan tidak ada pemain dari Persebaya yang bisa menghalalkan bola yang dia lakukan. Dia langsung chip bola itu, dia melakukan. Sejumlah peluang berbahaya didapat oleh Persebaya, namun gagal dieksekusi menjadi gol. Hingga waktu turun minum, Persita masih unggul dengan skor 0-1. Yudi Nur Cahya, salah satu wasit dengan badge FIFA. Bajul Ijo berusaha keras mencetak gol untuk menyamakan kedudukan. Namun, pertahanan pendekar Cisadane membuat kepungan tuan rumah seolah tak berarti. Biarkan saja bola menjadi sepak pojok. Usaha tambah kena lelah Bajul Ijo akhirnya membuahkan hasil di menit ke-77. Javlon Guseinov melakukan gol bunuh diri. Kala ia salah mengantisipasi peluang yang dibuat Slavko Damjanovic. Skor menjadi imbang 1-1. Tapi paling tidak dari situasi set piece, kita lihat sepertinya gol bunuh diri ya. Kita lihat bola, itu dia, apakah terkena Javlon terakhir? Ya, artinya terkena Shin Yong-dae ya. Baru kemudian mengarah. Namun, hingga masa injury time berakhir, skor 1-1 tetap bertahan sama kuat untuk kedua tim. Berkat tambahan 1 poin ini, Persebaya naik ke peringkat kedua klasemen sementara BRI Liga 1 dengan meraih 38 poin. Sementara Persita tertahan di peringkat 7 dengan koleksi 32 poin. Duel dua tim terbawah di klasemen BRI Liga 1 antara Madura United kontra Persis Solo akan tersaji di Stadion Gelora Bangkalan Sabtu sore. Pada laga lain, pelatih Persib Bandung tak bisa mendampingi timnya langsung di pinggir lapangan saat menghadapi PSM Makassar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api Sabtu malam lantaran akumulasi kartu kuning. Laga pekan ke-21 BRI Liga 1 akan mempertemukan Madura United kontra Persis Solo di Stadion Gelora Bangkalan Madura Sabtu sore. Meski masih terpuruk di dasar klasemen sementara BRI Liga 1, namun kedatangan pelatih anyar Alfredo Vera menjadi penyemangat bagi para pemain Madura United untuk bangkit. Kemenangan meraih poin penuh menjadi harga mati bagi Laskar Sape Kerap agar tak semakin terpuruk di dasar klasemen BRI Liga 1. Di kubu seberang, pelatih Persis Solo Ok Kim Sui tidak akan tinggal diam untuk dapat meraih kemenangan di kandang Madura United. Namun, sejumlah pemain Persis Solo akan absen saat melawan Madura United. Salah satunya Sultan Totan yang kembali mendapatkan hukuman akumulasi kartu kuning. Kemenangan pada laga ini diperlukan Laskar Samber nyawa agar Persis Solo bangkit dari keterpurukan di klasemen sementara BRI Liga 1. Pada laga lain di pekan ke-21 BRI Liga 1, Persib Bandung akan menghadapi PSM Makassar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api Sabtu malam. Asisten pelatih Persib Bandung Igor Golik siap menghadapi tantangan saat ditunjuk menggantikan peran pelatih utama Bojan Hodak yang absen karena sanksi akumulasi kartu kuning kala melawan Bali United. Igor mengatakan semua persiapan tim berjuluk Pangeran Biru berjalan baik saat akan menjamu PSM Makassar. Sementara, pelatih PSM Makassar Fernando Tavares mengaku timnya kurang persiapan jelang laga kontra Persib Bandung. Tavares mengatakan bahwa timnya sejak 8 Januari telah melakukan perjalanan jauh untuk menjalani laga di ASEAN Championship sehingga kurang persiapan pada laga nanti malam. Belum lagi, juga Eja banyak kehilangan pemain kunci saat melawan Persib Bandung. Tim Liputan melaporkan. Dipersembahkan oleh Ya, Cinta dan pemirsa ada rencana apa nggak nih di akhir pekan? Ya, karena weekend ini ngantor, jadi pengen cari tempat bermain anak ketika siang hari gitu yang di sekitar Jakarta aja gitu, ada nggak sih? Nah, ini ada rekomendasi dari salah satu mall di Jakarta Utara. Kita mau ajak kebut-kebutan, tapi bukan di jalan, tapi di arena go-kart listrik pertama di Indonesia. Ini ada di salah satu mall. Nah, gimana keseruannya dan berikut liputannya.
pada ngebut-ngebut semua nih. Seru banget. Iya, saya lagi ada di go-kart listrik dan karting yang ada di Mall Kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kendaraan listrik di area ini diklaim sebagai yang tercepat di Indonesia. Emang sekencang apa sih go-kartnya? Untuk yang beginner kita 45 km per jam, untuk yang advance kita 55 km per jam, dan untuk yang pro yang paling atas 70 km per jam. Wah, kenceng juga ya. Nah, sekarang saya masih pemula. Sebelum turun ke sirkuit, kita belajar cara nyetir dulu di simulator ya. Gak pakai lama, kayaknya saya udah jago nih buat ngebut. Sebelum seru-seruan, kita harus briefing dulu biar tahu aturan dan hafal lintasan yang akan kita lalui. Jangan lupa pakai perlengkapan keselamatan ya. Nah pemirsa, ini saya sudah dapat aparel mulai dari wear pack, kemudian ada balaklava dan helm. Udah siap nih untuk balapan di Barcode Go-Kart. Udah siap? 1, 2, 3, go! Wih, seru! Tapi ternyata gak segampang yang saya kira loh nyetirnya. Tuh kan nabrak. Ayo kita gas lagi. Wah, pemirsa puas banget main di sini, bisa balap-balapan. Tapi tadi saya satu lap itu ngabisin waktu durasi 2 menit. Sebagai seorang pemula ya tuh lumayan sih. Saya mau keliling lagi cobain yang advance. Rasa menyetirnya juga ternyata berbeda dengan go-kart yang pakai bensin. Selain itu, tenaga mesin listrik juga memberikan kecepatan spontan saat digas. Untuk seru-seruan di sini, pengunjung bisa merogoh kocek mulai dari Rp55.000 sampai Rp270.000. Bisa coaching juga kalau mau turun di Pro Class dengan pembalap go-kart Julio Pros. Dari Jakarta, Tabita Putri dan Dovianda melaporkan. Kita jeda sejenak, kabur ke Gang Buntu usai mencuri sepeda motor. Seorang pria jadi sasaran emosi warga. Tetaplah bersama kami di Fokus Pagi. Anda kembali di Fokus Pagi bersama saya Janet Lee. Dan saya Nurul Cinta. Pemirsa, kabur ke Gang Buntu usai mencuri sepeda motor, seorang pria jadi sasaran emosi warga di Jember, Jawa Timur. Warga juga turut membakar sepeda motor milik terduga pelaku. Warga desa Karangrejo, Jember melampiaskan emosi mereka kepada seorang pria terduga pelaku pencurian sepeda motor Jumat sore. Tak sampai di situ, warga juga turut membakar sepeda motor yang digunakan terduga pelaku saat beraksi. Peristiwa pencurian sepeda motor terjadi saat seorang pemancing memergoki sepeda motor yang digondol dua pria. Meski sempat berhasil membawa kabur motor korban, namun upaya pelarian para terduga pelaku gagal karena kabur ke Gang Buntu. Aku mancing Pak, di sawah, sepeda saya sekitar jarak 30 meteran lah, 30 meter, dan saya di situ 10 menit, akhirnya kok tiba-tiba saya noleh sepeda, habis itu sepeda saya dibawa lari sama anak yang jaket merah, dan bawa teman naik sepeda Scoopy. Selanjutnya saya mengejar Pak. Mengejar sekitar 10 meteran, tidak nutut, ada teman saya yang ngejar lagi naik sepeda Vario, anak 3 kalau nggak salah, dikejar sampai kena. Usai melakukan olah TKP, polisi juga langsung mengamankan motor pelaku sebagai barang bukti. Petugas juga masih memburu satu terduga pelaku lain yang berhasil kabur. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember, Jawa Timur. Pria residivis kasus pembunuhan mengamuk dan membawa senjata tajam di Terminal Tawang Alun, Jember, Jawa Timur. Khawatir melukai warga, petugas bertindak tegas dengan mengamankan pelaku. Pria ini dibekuk petugas karena mengamuk di kawasan Terminal Tawang Alun, Jember, Jawa Timur. Ia dibawa ke Mapolres Jember untuk dimintai keterangan. Pria yang ternyata residivis kasus pembunuhan sempat meresahkan warga karena memainkan senjata tajam meski sudah ditenangkan warga.
Dari hasil interogasi, pelaku berdalih kesal karena temannya diduga akan mengambil ponsel miliknya. Pelaku lantas emosi dan mencari temannya di sekitar kawasan terminal. HP si pelaku ini hendak diambil, kemudian pelaku ini diancam hendak dipukuli, kemudian karena merasa tertekan akhirnya si pelaku ini mengambil senjata tajam. Bentrokan antara pedagang kaki lima dan petugas Satpol PP terjadi saat dilakukan penertiban di area Monumen Arek Lancor, Pamekasan, Jawa Timur. Diduga insiden berawal saat petugas mengangkut rombong milik pedagang secara paksa. Ya Allah. Bentrokan antara petugas Satpol PP dan pedagang kaki lima terjadi di area Monumen Arek Lancor, Pamekasan, Jumat siang. Para pedagang menolak direlokasi ke food colony yang berada di Jalan Kesehatan. Bentrokan bermula saat pedagang meletakkan rombong di area terlarang di sekitar Monumen Arek Lancor usai melakukan unjuk rasa di gedung DPRD Pamekasan. Petugas pun langsung mengambil tindakan dengan mengangkut rombong ke mobil. Pedagang yang kecewa karena rombong mereka diangkut tanpa pemberitahuan membuat situasi memanas. Kronologinya gimana Pak? Ada salah satu PKL naruh rombong di sini Pak. Tadinya diam saja Pak begitu, terus kami tinggalkan Pak. Terus moro-moro nggak ada konfirmasi, nggak ada apa, rombong itu diangkut Pak. Nah, kami bertanya baik-baik Pak, lo kenapa diangkut Pak? Kan tadi demonya tidak bisa memutuskan sesuatu, nggak ditemui. Langsung Yusuf itu nyerang Pak gitu. Sementara, petugas menegaskan penertiban yang dilakukan sesuai dengan peraturan daerah berlaku bahwa area Monumen Arek Lancor tak diperuntukkan bagi PKL berjualan. Saya berdasarkan amanat perda ini, Arek Lancor tetap area yang steril PKL. Yang kedua, kita sudah 2 minggu mempertahankan Arek Lancor ini steril PKL. Dan yang ketiga, PKL sudah relatif banyak yang bergeser ke food colony. Selain itu, adanya PKL yang sudah direlokasi ke food colony dan kembali berjualan di area Monumen Arek Lancor meski sudah steril dari PKL sejak 2 minggu lalu membuat petugas bertindak tegas. Ya biasa, dinamika ya biasalah. Ini saudara-saudara kita juga, perlu kita juga dengarkan pendapatnya. Tetapi prinsipnya kita tetap berpegang pada perda. Jadi mohon dimaklumi kalau kami ini menjalankan perda itu tidak dengan keinginan kami. Emosi pedagang mereda setelah PJ Sekda Kabupaten Pamekasan mendatangi lokasi kejadian dan berjanji akan membenahi fasilitas yang ada di food colony sesuai dengan permintaan para pedagang. Fatur Rosi melaporkan dari Pamekasan, Jawa Timur. 2 sepeda motor ludes terbakar ketika si jago merah mengamuk di ruko dalam kompleks pergudangan di Kalideres, Jakarta Barat. Sementara kebakaran di kompleks pergudangan Dadap, Tangerang, Banten membuat panik warga lantaran terjadi ledakan ketika api berkobar. Wow, ledakan ini. Jauh. Suara ledakan berkali-kali dari gudang yang terbakar membuat banyak orang menjadi panik. Kebakaran di kompleks pergudangan Dadap, Kabupaten Tangerang, Banten terjadi pada Jumat siang. Asap tebal yang membumbung tinggi serta kobaran api yang membesar membuat warga menjauhi kawasan tersebut. Sejumlah pekerja di dekat gudang yang terbakar berusaha mengevakuasi barang-barang melalui dinding yang dijebol. Api diduga awalnya terlihat di gudang penyimpanan plastik yang kemudian merambat ke 4 gudang lainnya yang berisi mesin dan bahan kimia. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan, termasuk dugaan dipicu oleh korsleting listrik. Kebenaran yang pertama awal api itu diduga awalnya dari gudang penyimpanan plastik ini, sehingga merembet ke gudang kimia umum. Kira kurang jelas kimianya apa, kemudian merambat ke gudang tempat mainan juga depannya. Oh ini harus ada data nih. Gila. Kepanikan terjadi ketika si jago merah mengamuk di sebuah ruko di kompleks pergudangan di Jalan Daan Mogot, kilometer 18 Kalideres, Jakarta Barat, Jumat siang. 2 sepeda motor yang berada di ruko itu turut terbakar lantaran tak sempat dievakuasi ketika api makin membesar.
Belasan mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian untuk memadamkan kobaran api. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api sulit dijinakan. Kendalanya karena ini ruko lantai 2, gudang dalamnya banyak kardus, dan di dalamnya juga gudang pompa, mesin pompa, dan gudang kopi. Jadi dus-dus ini yang tumpukan ini yang mengganggu, menghambat untuk pemadaman penuntasan lebih cepat lagi. Sejumlah personel Polsek Kalideres kini melakukan pemeriksaan untuk mengungkap penyebab kebakaran. Tim Liputan melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, YPPSCTV Indosiar membagikan ratusan paket seragam dan alat tulis sekolah di permukiman padat Kedoya, Jakarta Barat. Kegiatan ini dilakukan untuk ikut serta dalam memberikan kesempatan belajar yang layak kepada anak-anak kurang beruntung, terkhusus dalam hal kebutuhan perlengkapan sekolah. Tulisan satu seragam sejuta harapan bukanlah sekedar tulisan biasa. Namun, ada harapan yang besar dalam setiap paket seragam sekolah yang dibagikan. Ada sebanyak 163 paket sekolah yang dibagikan oleh Alam Tree Resources Indonesia Tbk bekerja sama dengan YPP SCTV Indosiar. Paket sekolah ini dibagikan pada anak-anak yang tinggal di kawasan RW 8 Kelurahan Kedoya Utara, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Satu paket berisi seragam merah putih lengkap, seragam pramuka lengkap, tas ransel, sepatu, kaos kaki, dan alat perlengkapan sekolah. Senyum manis terpancar dari setiap anak yang mendapat bantuan. Kan dapat seragam baru, lengkap nih, seneng nggak? Seneng. Seneng ya. Kira-kira nanti seragamnya mau dipakai kapan nih? Mau dipakai hari Senin. Hari Senin langsung gitu. Kalau sepatu, tadi udah lihat belum? Belum lihat. Ada dapat tas juga tadi. Ya. Belum lihat juga ya. Belum. Tapi seneng ya. Langkah peduli ini dilakukan bukan tanpa alasan, namun untuk ikut serta dalam memberikan kesempatan belajar yang layak pada anak-anak yang kurang beruntung, terkhusus dalam hal kebutuhan perlengkapan sekolah. Ini harapannya tentu dengan pemberian ini akan membantu pemerintah dalam ikut mencerdaskan bangsa. Kita tahu bahwa mulai dari SD lah, ya itu anak akan menjadi baik, menjadi cerdas gitu kan. Nah, diberikan fasilitas itu, mudah-mudahan dia berangkat sekolah dengan bangga, dengan pakaiannya, dengan nyaman gitu ya. Pakai sepatu, bajunya bagus, ya topi, tas sekolah. Mudah-mudahan itu sehingga akan memberikan manfaat yang besar bagi anak-anak semua. Ya, seperti ketahui bahwa pemerintah kalau untuk gizi sudah ada programnya. Jadi pemerintah juga menghimbau kalau bisa perusahaan-perusahaan itu ikut membantu di dalam memberikan sumbangan atau donasi bagi seragamnya gitu ya. Jadi diharapkan tidak hanya Alam Tree saja, tapi dari perusahaan-perusahaan yang lain juga supaya bisa lebih besar lagi jumlahnya sehingga bisa diterima manfaatnya bagi banyak anak Indonesia. Total ada sebanyak 500 paket perlengkapan sekolah dalam kerjasama ini yang dalam waktu dekat akan dibagikan oleh YPP SCTV Indosiar ke sejumlah wilayah lainnya. Tabita Putri dan Ahmad Susanto melaporkan dari Jakarta. Dan pemirsa, laporan tadi menutup kebersamaan kita dalam Fokus Pagi hari ini. Usai Fokus Pagi, jangan lewatkan untuk menyaksikan program Magic 5. Wakili tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, saya Janet Lee. Dan saya Nurul Cinta, pamit undur diri. Selamat pagi, selamat berakhir pekan. Dan sampai jumpa.